Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah menciptakan alam semesta, termasuk manusia yang diciptakannya dari debu tanah dan diberi roh kehidupan. Tadi kita dengar dari bacaan tadi bahwa Allah menciptakan alam semesta ini, lalu dia menciptakan manusia dari debu tanah, lalu dia menghembuskan nafasnya atau rohnya ke dalam hidung manusia, lalu manusia itu hidup, bergerak, dan dia mulai beraktivitas. Jadi dia hidup bergerak karena roh Allah, karena hembusan nafas Allah ke dalam hidungnya itu, lalu dia hidup. Jadi ingatlah Bapak Ibu dan Saudara, kita hidup sampai hari ini, sampai malam ini, karena masih ada hembusan udara yang keluar masuk di hidung kita. Mungkin secara medis kita bilang itu adalah udara biasa, tapi kalau kita baca dari cerita tadi bahwa itu adalah hembusan roh Allah, nafas Allah yang ada ke dalam hidung kita, lalu kita bertumbuh dan kita berkembang, kita hidup, beraktivitas dan bergerak. Jadi kalau hanya sebentar saya coba kita tahan nafas, atau kita kena flu lalu hidung tersumbat, bernafas setengah mati, kita berjuang setengah mati. Atau ada orang yang waktu zaman COVID, kena itu berhubungan sekali dengan nafas, putus nafas, tidak bisa nafas, lalu dia mengakhiri. Sehingga saya biasa kelakar, biasa ketua lingkungan datang melapor, hari ini ada yang banyak sekali datang lapor, ada yang meninggal. Saya hanya kelakar, bagaimana dia lupa bernapas kah? Dia lupa bernapas, lalu berakhirlah semua itu. Jadi Bapak Ibu dan Saudara-saudari, saya mau katakan bahwa hidup kita itu bergantung dari Tuhan. Dia yang menciptakan, dia yang memberi hidup. Lalu dalam penyelenggaraan jangka panjang hidup kita, dia mempercayakan kepada kita untuk mengolah bumi ini, untuk menjadi tempat tinggal yang aman dan tempat tinggal yang nyaman. Lalu seringkali kita sendiri barangkali yang membuat rusak bumi ini dengan segala kegiatan atau perbuatan kita. Sejak dari zaman Adam dan Hawa, karena kesombongan mereka, kecongkakan mereka jatuh ke dalam cobaan godaan. Allah menciptakan secara sempurna, secara baik, tetapi karena kesombongan dan kecongkakan mereka jatuh ke dalam dosa. Ketika iblis menggoda Hawa, dia sudah tahu bahwa pohon yang ada di tengah taman itu tidak boleh dimakan. Tapi pohon itu dari pandangan mata itu indah sekali. Itu mungkin bagus sekali untuk dilihat atau dilihat dengan mata, tapi bisa untuk menikmatinya mungkin rasanya juga nikmat. Tapi karena ada dipengaruh sedikit oleh sang iblis itu, dia katakan kamu bisa makan buah itu. Kalau kau makan, kau akan sama dengan Tuhan Allah itu, sama hebatnya, sama besarnya, sama kuasanya. Lalu dia mau hebat, dia tidak ingat lagi tadi larangan, dia mau hebat sama dengan Tuhan, lalu dia makan buah itu. Setelah dia makan baru matanya terbuka, lalu dia tahu bahwa dia telanjang, dia tahu bahwa dia sudah mengerti pohon itu. Hanya mendengar langkah Tuhan saja di taman, dia sudah ketakutan. Di mana engkau? Oh, kami ada di sini. Kenapa engkau di sini? Oh, kami tadi mendengar bunyi langkah Tuhan, lalu kami bersembunyi. Itu. Karena orang buat dosa itu selalu akan curiga segala sesuatu yang orang buat. Mungkin orang itu tidak dengan sengaja, tapi hati nurani selalu akan menghakimi dia. Oh, ini pasti dia tahu apa yang saya buat tadi salah tadi. Pasti ada orang di sekitar kita selalu akan menjadi ancaman bagi orang yang selalu berdosa atau selalu sembunyikan dosa dan salah. Orang-orang sekitarnya selalu menjadi ancaman. Dia selalu curiga, mungkin dia tahu apa tadi yang saya buat. Sama dengan Adam dan Hawa ini. Jadi selalu membuat orang takut, orang cemas. Yang bergantung di atas salib bersama Yesus juga di sana. Ada satu yang coba untuk menghilang rasa takut cemasnya, dia coba menantang Yesus. Kalau kau Allah, coba turunkan dirimu itu dari salib ini. Seperti itu aja. Coba itu dalam suasana ketakutan dan kecemasan. Tapi yang satu juga dalam suasana ketakutan dan kecemasan. Bahwa kita ini orang bersalah. Orang itu tidak bersalah, tapi kenapa kau menghina dia? Lalu dia coba untuk minta
minta maaf. Di menit-menit terakhir, detik terakhir hidupnya, dia mendapat pengabulan dari Yesus bahwa hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi di detik terakhir bergantung bersama di atas salib, satu pertobatan itu membawa keselamatan untuk siapa yang dengan sungguh-sungguh mau bertobat balik pada Tuhan. Jadi kalau Adam dan Hawa tadi mereka jatuh karena kesombongan mau sama besar dengan Allah, tetapi akhirnya membawa mereka kepada kecelakaan, pada penderitaan. Harus bekerja banting tulang dulu baru makan dan minum, bercucuran keringat. Dan dari dosa mereka itu kita semua ini melanjutkan meneruskan, tetapi dengan dosa kita sendiri, dosa pribadi kita, kesalahan kita masing-masing. Karena kesombongan, mungkin juga karena kecongkakan kita, kita juga melakukan banyak kesalahan dan dosa yang juga barangkali membuat kita sendiri sakit dan menderita, atau kita juga menyebabkan orang-orang di sekitar kita juga turut sakit atau menderita karena kesalahan dan dosa kita. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, karena satu orang, semua manusia jatuh ke dalam dosa, karena dosa Adam, dosa Hawa, tapi Adam juga, dia tahu bahwa buah itu dipetik itu adalah buah terlarang, tapi dia juga ikut menikmati dan dia juga ikut ambil bagian dalam kesalahan itu, lalu dia ikut terlibat. Tapi kemudian terjadi seperti orang saling melemparkan kesalahan, kambing hitam ke siapa. Eva katakan itu ular yang menyuruh saya. Lalu Adam, dia katakan itu perempuan itu yang kau ciptakan itu, dia itu yang kasih buah itu kepada saya. Tapi dengan tidak jujur, dia tidak mau katakan minta maaf kami sudah bersalah. Dia tidak mau lagi. Dia masih coba untuk berkelik untuk mempersalahkan siapa yang menjadi penyebabnya, siapa yang menjadi sumber kesalahan. Eva katakan ular, Adam katakan itu Eva perempuan itu yang memberi saya makan. Ya, pokoknya dosa seperti itu juga, itu rantai itu sampai hari ini masih juga kita sendiri lakukan, kita dialami. Kita selalu kadang-kadang kita bersalah, kita tidak jujur untuk mengatakan itu, oh saya bersalah lalu selesai. Tapi kita coba untuk berargumentasi, berkelik, lalu makin panjang. Contoh saya di pengadilan, di KPK itu lebih banyak sana. Ada cari kode etiknya di mana, salah apa, kata ucapannya, atau pokok macam-macam. Tapi kalau yang dikatakan kami sudah bersalah, selesai. Tapi satu mulai cari jawab, oh orang ini yang salah, orang itu yang salah, akhirnya makin panjang dan makin banyak orang terlibat di dalam, lalu membuang-buang waktu dan kerja untuk sesuatu yang lebih penting dari itu, dan kita coba untuk itu. Jadi, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, saya mau katakan bahwa karena dosa satu orang, semua kita manusia jatuh ke dalam dosa. Dan kalau kita jujur untuk bisa mengakui dari awal, maka barangkali kita akan mengakhiri itu untuk diri dan pribadi kita. Tapi kalau kita mau berkelik, maka mungkin ada kebanyakan orang juga kita masuk mereka atau menjerumuskan mereka dalam kesalahan dan dosa kita, dan itu mungkin kita memperparah hidup dalam satu komunitas atau rumah tangga untuk kita bersama. Dan karena ada ketaatan satu orang, menjawab dia juga semua umat manusia diselamatkan. Jawab yang pertama itu Maria, ketika dia menjawab ya kepada panggilan untuk menjadi bunda sang penebus, di situ keselamatan juga tercipta kembali di sana. Dan Yesus sendiri yang lain, lalu dia taat dan setia kepada misi yang diutus diberi oleh Bapaknya. Oleh dia semua manusia diselamatkan, oleh penebusannya kita semua bebas dari dosa dan kesalahan. Jadi kita baru-baru merayakan Paskah kebangkitan Kristus, dia yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan dia yang mengangkat derajat kita manusia, kehadirat Allah, kehadirat Bapaknya dengan pertobatan kita, dan dengan semua pengorbanan yang diberikan lewat pertumpahan darahnya sampai dia dipermuliakan lewat kebangkitan. Maka kita diselamatkan. Hanya saja pada gilirannya kepada kita diberi kebebasan untuk tetap setia mengikuti dia dan salibnya, atau kita mengikut jalan kita sendiri. Kalau kita mengikut jalan kita sendiri, kesenangan kita sendiri, kesukaan kita sendiri, maka seringkali juga mungkin kita akan jatuh. Kita tidak mengikut lagi Yesus sebagai jalan kebenaran kehidupan, tapi kita mengikut jalan kita sendiri. Lalu mungkin kita tersesat
mungkin kita tidak sampai kepada tujuan. Kita berjalan bersama Yesus, kita akan sampai kepada tujuan. Kita berjuang bersama Yesus, kita akan menjadi pemenang di dalam hidup. Jadi Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, pada sore malam ini kita berkumpul untuk mengenang dalam perayaan Ekaristi Kudus ini dan mendoakan Mama Adriana Jailani yang dipanggil Tuhan menghadap hadirat 7 hari yang lalu. Dia yang sudah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dia juga meninggal dengan membawa salib Yesus Kristus yang dipajang di atas kuburnya, atau ketika dia meninggal dia sendiri juga sudah menerima tubuh dan darah Kristus. Saya kira janji Yesus bahwa di rumah Bapaknya ada banyak tempat tinggal, saya kira beliau ini atau mama kita ini akan patut mendapat satu tempat istimewa yang disiapkan Yesus. Dia akan berbahagia bersama-sama dengan para kudus untuk menikmati kebahagiaan dan keabadian bersama dengan para malaikat dan semua orang kudus. Semoga kita semua yang juga berkumpul malam ini memperingati 7 hari meninggalnya Mama Adriana juga mengajak kita semua untuk sadar diri, untuk bisa tahu diri bahwa segala sesuatu di dunia ini sia-sia belaka. Tidak ada sesuatu pun yang abadi, termasuk hidup kita. Maka karena itu kita diajak untuk mulai melakukan segala sesuatu yang berkualitas, sesuatu yang bisa membuat kita menjadi orang yang pantas di hadapan Tuhan, menjadi orang yang layak untuk dihormati, dihargai dalam kalangan hidup kita bersama, entah dalam keluarga atau di tempat kerja atau tempat kita tinggal. Menjadi kita orang yang layak, pantas untuk kemudian bergabung di rumah Bapa, tetapi kita juga menjadi orang yang dikenang sebagai orang baik, sebagai orang benar dan orang jujur di tempat kita tinggal dan kita ini. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari, selagi kita masih diberi waktu, diberi kesempatan, mari kita coba sadar itu bahwa pada satu hari, satu saat kita akan mengalami apa yang disebut juga kematian. Memento mori, ingatlah akan kematian. Amin.